Hai, selamat sore Mitra Kencana. Di sore hari ini seperti yang sudah diumumkan di hari-hari sebelumnya, bahwasanya, berat juga ya. Hari ini kita bakal ada live 919 bareng sama Ardhito Pramono. Jadi buat para Mitra Kencana dan juga fans-fans garis keras dari Ardhito Pramono, boleh langsung standby di sini. Nanti kasih pertanyaan yang Mitra Kencana punya buat Ardhito Pramono gitu. Kira-kira bakal seseru apa sih gitu ya. Nanti kita bakal ngebahas tentang film terbarunya Ardhito Pramononya, Bang Abi. Yang request Ardhito Pramononya langsung ya. Oke, kita langsung accept aja ya. Ardhito Pramono gabungan dulu. Kita tungguin bentar lagi. Siap. Lagi waiting. Wih, halo. Halo. Lagi di mana Ardhito? Gue lagi di studio, di Summit Studio lagi rekaman. Lagi rekaman. Asik. Gimana kabarnya selama pandemi nih? Alhamdulillah baik. Banyak hal yang dilakukan juga gitu. Dan sangat berbahagia karena Story of Kale baru aja rilis ya kemarin tanggal 23 ya. Siap. Ini di studio yang di rumah apa yang di mana nih? Enggak, ini di daerah Pesanggerahan di Summit Studio. Siap. Ini kan berarti selama jeda pandemi kemarin kan selain bikin lagu pasti Ardhito juga punya kesibukan syuting gitu kan ya? Iya. Nah, syuting film Story of Kale. Nah ini gue mau tanya nih, Story of Kale When Someone's in Love merupakan spin-off dari film NKCTHI dengan mengangkat karakter Kale kan? Ya. Nah tolong dong jelasin proses keterlibatan Ardhito dalam project Story of Kale ini. Pertama kali diajak kolaborasi lagi dengan Visinema. Coba ceritain. Pertama kali sebenarnya ini obrolan udah lumayan lama ya, muncul dari Mas Angga di Masa Songko, direkturnya sendiri gitu. Lalu sebenarnya secara proses kreatif itu berjalan secara bersamaan sih. Jadi Mas Angga punya ceritanya, terus habis itu gue punya lagunya gitu, jadi gue kasih lagunya ke Mas Angga, terus dia ngebayangin ceritanya, terus ceritanya dilempar lagi ke gue, terus gue bikin lagu lagi yang terakhir yang sudah gitu sih. Oke. Sempet ini nggak sih Dito, sempet ngajuin apa sih namanya kayak dialog dari lu sendiri buat ke Mas Angganya nggak sih, kayak kira-kira kalau kali ini kurang Dito banget nih gitu. Enggak sih. Gue yang lebih menyesuaikan sama karakter Kale sih. Oke, siap. Nah, film ini kan ditulis berdasarkan lagu-lagu yang Ardhito tulis. Ini prosesnya seperti apa sih? Lagu dulu yang jadi, baru ceritanya, atau sebaliknya? Sebenarnya sih lagu dulu ya. Jadi Mas Angga tuh tiba-tiba nanya gue, ini lagu lu bukan sih gitu. I Can't Stop Loving You itu dari EP kedua gue. Terus habis itu ya ini lagu gue gitu. Dan gue dapet cerita dari Bung Irfan Ramli, Bung Ipang. Dia setelah menulis skrip gitu, dengerin lagu gue yang I Can't Stop Loving You itu sebenarnya. Oh gitu. Berarti nggak ada omongan dulu tiba-tiba langsung karena tahu lu bikin lagu langsung ditarik gitu ya Dito ya? Buat jadi film. Omongan udah ada, tapi kayak Mas Angga berangkat dari satu lagu itu I Can't Stop Loving You itu ternyata gue flattered sih asli. Siap. Berarti dari film sebelumnya NKCTHI itu emang belum ada rencana kan ya buat bikin film Story of Kale ini kan ya? Awalnya nggak ada. Ide ini kayaknya digodok di tengah pandemi deh semuanya. Syuting di tengah pandemi, kelar di tengah pandemi. Muncul idenya berapa bulan yang lalu tuh? Kita syuting tuh bulan Agustus kayaknya. Agustus September deh kayaknya ya. Agustus betul. Siap. Nah, totalnya ada berapa lagu sih yang Ardhito tulis dan menjadi soundtrack dari film ini? Boleh kasih tahu nggak? Yang gue tulis khusus untuk film ini ada 2. Judulnya I Just Couldn't Save You Tonight sama Sudah yang baru aja rilis. Oke. Terus itu emang udah jadi soundtrack filmnya ya? Jadi dari awal nanti tim songnya pakai yang itu atau ada lagu lain lagi yang kira-kira bakal dipublikasiin nih? Tim songnya akan itu sih. Dan lagu I Just Couldn't Save You Tonight yang akan nanti belakangan rilisnya.
Siap. Gitu. Ini buat yang belum pada tahu ya, kan Mitra Kencana juga boleh disapa dong Mitra Kencana yang di Malang dulu. Sama Halo fans-fans Mitra Kencana teman-teman yang lagi ada di Malang, apa kabar? Gue kangen banget sih bisa ada di Malang lagi sih. Kangen bakso bakar gue. Oke. Nah, kan belum pada tahu nih, kalau mungkin mostly masih ada yang penasaran. Si Ardhito punya film baru, judulnya Story of Kale. Berarti ada spin-off nih dari film NKCTHI. Nah, sebenarnya film Story of Kale When Someone's in Love ini bercerita tentang apa sih kalau boleh tahu? Dijelasin juga ke Mitra Kencana. Ini bercerita tentang dua orang yang terjebak di toxic relationship yang mereka punya, yang menjadikan toxic relationship itu sebagai proses pendewasaan dari karakter masing-masing karakternya gitu. Ternyata selama ini tuh gue kurang diginiin gitu. Ternyata selama ini gue juga kurang diperhatiin atau kurang bersuara gitu. Dan ini adalah sebuah jawaban kenapa Kale bisa bertingkah laku seperti itu saat di NKCTHI kemarin. Gitu. Gitu, bro. Jadi bisa dibilang relate sama kasus percintaan anak zaman now lah ya. Banyak banget sih. Banyak banget yang terjebak Banyak. sama toxic relationship gitu. Banyak banget. Nah, kalau boleh tahu nih, tadi kan sempat bilang juga kalau Kale yang di sini itu menjadi awal mula kenapa Kale bisa memiliki sifat yang ada di film NKCTHI tadi. Sebenarnya perbedaan lebih detailnya itu seperti apa sih? Kale yang di NKCTHI sama Kale yang di film Kale Story ini. Story of Kale ini. Perbedaannya sih sangat signifikan ya dari emotional state-nya Kale juga gitu. Masih meledak-ledak gitu, masih belum dewasa lah. Pas di NKCTHI itu udah menjadi Kale yang dewasa gitu. Terus ini berarti masih di tahap menuju pendewasaan gitu ya? Lagi belajar menuju pendewasaan sih. Siap. Nah, tantangan memerankan karakter Kale ini apa kalau di film yang terbaru? Karena kan Kale kan sebagai pemeran utama nih di film ini. Yeah. Tantangannya sebenarnya untuk bisa masuk atau nyebur langsung gitu ke Kale sebelum ketemu Awan tuh gimana sih sebenarnya gitu. Apa yang dipikirin, apa yang dirasakan, kecemasan apa yang dirasakan gitu sebagai anak band yang kayaknya sih nggak sukses amat gitu ya, nggak bisa nggak bisa nyewa apartemen gitu, masih ngekos gitu. Perasaan insecure itu sih yang di capture sama Kale yang sekarang gitu. Oke, siap. Nah, ini sebelum dibuat jadi film nih, Mas Angga selaku sutradara dan juga director kira-kira sempet kayak diskusi dulu nggak sih sama Ardhito tentang Kale ini mau dibawa jadi kayak gimana sih karakternya gitu? Diskusi kita throughout the song sih sebenarnya. Jadi gue bikin lagu I Just Couldn't Save You Tonight itu menyuarakan isi hati si perempuan. Gue bilang sama Sangga, dia bilang, wah ini adalah you just gave me an ending for this movie. Terus gue bilang ada Aldan lagi benerin lagi ini. Santai. Gitu sih, lebih ke idea-nya bisa dari masing-masing gitu. Sorry Dan. Yoi, sabar masih reconnecting nih. Hai guys. Yoi. Gila, Alden lah. Gue pertama kali bikin lagu di studionya Alden. Ya Dan. Oke, lagu apa tuh juga tuh? Kenapa? Lagu yang mana tuh? Wah, udah lama itu. Gue nggak gue publish itu lagu yang itu sama Alden. Siap. Ditunggu lah kalau yang itu ya. Nah, kita balik lagi baca tentang filmnya lagi ya. Kan Ardhito sekarang kan punya lawan main yang bisa dibilang jadi idola banyak kaum pria millennials zaman now gitu ya. Aureli, ya kan? Aureli yang berperan sebagai Dinda. Kira-kira gimana sih proses bangun chemistry lu sama Aureli di film Kale Story ini? Prosesnya sih dengan mudah kita bisa laksanakan ya, karena dua-duanya ternyata suka musik yang sama. Dua-duanya ngobrolnya nyambung gitu ya. Maksudnya ternyata lingkungannya di situ-situ aja. Jadi nggak ada kesulitan sama sekali sih untuk bisa gabung nyatu sama karakternya si Dinda Aureli gitu. Oke, ada kesulitan nggak? Kayak tektokannya tiba-tiba perannya harus gini tapi kayak kurang, masih ada batasan-batasan gitu yang bikin agak sungkan gimana?
Nggak ada Kita, sih. Gue sama Aureli bener-bener kita mendukung peran satu sama lain gitu. Jadi kalau misalnya gue salah, ya sorry, sorry, sorry. Udah lo nggak usah minta maaf terus gitu. Misalnya gitu kayak 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 malah yang mendukung dan menghargai peran satu sama lain gitu. oh, jadi nggak ada sungkan-sungkanan ya. Nggak ada sih. Alhamdulillah. Siap-siap. Nah, ini kan film yang bisa dibilang emang kata Ardito tadi dibuat di tengah-tengah pandemi. Proses pembuatan filmnya ini gimana sih sebenarnya? Apa syutingnya di tengah pandemi terus butuh izin kepolisian kah? Atau ada di suatu tempat yang memang udah memenuhi standar protokol kesehatan? Atau seperti apa? Bisa ceritain dong? Banyak banget sih kayak lokasi-lokasi syuting yang kita membutuhkan Satgas COVID sendiri gitu. Dari masuk setnya kita harus tes dulu dan lain-lain, semua protokol kesehatan yang ada kita lakukan dengan baik. Bahkan kalau misalnya nonton filmnya sampai habis tuh di credit title itu ada Satgas COVID gitu. Itu menurut gue ini satu-satunya film Indonesia yang dibikin saat pandemi, tayang saat pandemi. Menurut gue ya. Dan juga memenuhi protokol kesehatan di zaman pandemi gitu ya. Yoi, yoi. Nah, itu sebenarnya pas lagi proses tag itu mengambil latar belakangnya di Jakarta aja atau pindah-pindah nih? Enggak, kita bikin ambil latar belakangnya itu mostly di Bandung sebenarnya. Di Bandung dan di Bogor gitu. Di Bandung dan di Bogor berarti itu ada kerjasama sama pemerintah setempat nggak? Kita kerjasama, kalau misalnya lo lihat dari title-nya aja sih, maksud gue kayak banyak banget lokasi-lokasi yang totally secure gitu, di mana kita di mana kita di karantina, disitulah kita syuting gitu, banyak banget lokasi-lokasi yang seperti itu. Siap lah kalau begitu. Nah, pertanyaan lagi nih. Kalau misalkan Mitra Kencana dan juga fans Ardito mau nonton film Story of Kale Ya. ini cocoknya nonton sendiri, berdua, apa rame-rame? Atau Nonton sendiri harus dulu, nonton nih? baru nonton sama pacar atau sama keluarga sih. Oh gitu. Kenapa tuh? Ya karena biar bisa nonton, maksudnya biar bisa nyimak dialognya, karena ini kan film dialog banget yang dijualnya, jadi lebih harus fokus gitu, nggak bisa meleng sih. Oke, siap. Jadi emang cocok banget di masa pandemi kayak gini biar pada fokus dulu ya awalnya ya. Nanti baru nonton. Yoi, Ya. benar. Siap. Jadi kalau mau pada nonton, kira-kira harus kayak gimana cara nontonnya? Cara buat beli tiketnya gitu. Kalau misalnya lo masih penasaran sama film Story of Kale, lo harus nonton di bioskoponline.com, karena itu satu-satunya source yang original. Kalau misalnya teman-teman dapat link abal-abal dari manapun lah, dari Telegram dan lain-lain, itu tidak original. Jadi kalau misalnya lo ngeklik link itu, berarti lo sama aja tidak menghargai karya dari seniman Indonesia dan sineas Indonesia. Langsung beli tiketnya di bioskoponline.com. Di situ langsung beli tiket, langsung aja pencet beli tiket, dan lo bisa bayar pakai e-wallet. E-wallet yang dimaksud itu bisa pakai GoPay, bisa pakai OVO, jadi lo bebas. Cuman Rp10.000 aja. Cuman Rp10.000. Rp10.000. Yoi. Lo bisa nonton selama 2 hari. Oke, itu nanti Rp10.000 untuk langsung dalam 1 hari, atau kalau mau nonton lagi bayar lagi nih? Enggak, itu akan bertahan selama 48 jam. Siap. Jadi emang cocok lah buat anak muda zaman sekarang yang merasa di masa pandemi kayak gini kok ngalamin percintaan yang rada bisa dibilang kayak gini gitu ya. Nah, biar pada ceritanya kayak gimana, buruan pada nonton A Story of Kale When Someone's in Love. Ini emang sebuah film yang menjadi latar belakang kenapa Kale kok di NKCTHI sikapnya kayak gitu. Gitu kan? Ya, betul banget. Terakhir dari Ardito, mungkin ada yang mau disampaikan buat Mitra Kencana sama fans Ardito cabang Malang? Mitra Kencana dan Superstar cabang Malang, asik. Jangan lupa nonton film Story of Kale di bioskop online pastinya. Jangan pernah tergiur sama link-link palsu abal-abal. Sekali lagi, kalau misalnya lo ngeklik link itu, berarti lo tidak mendukung karya dari seniman Indonesia. Berarti lo orang jahat. Siap. Thank you so much Ardito udah gabungan di live 9 hari ini. Itu buat Mitra Kencana, jangan lupa pada nonton
Langsung www.bioskoponline.com, cuma Rp10.000 aja bisa bertahan 48 jam. Nonton sendiri dulu, baru nonton sama pacar, gebetan, atau calon mantan. Oh, calon mantan. Udah toxic berarti ya, Bro. Aduh. Jadi thank you, man. Thank you, Rito ya. See you. See you, bye-bye. Nah, itu tadi Mitra Kencana, kita udah live 919 bareng sama Ardhito Pramono. Jangan lupa buat Mitra Kencana dan juga Superstar yang dimanapun lagi nonton live 919 hari ini, buat langsung nontonin film A Story of Kale When Someone's in Love di www.bioskoponline.com. Harga tiketnya cuma Rp10.000 aja, dan itu bisa dibayar lewat e-wallet. Dan itu sangat mudah dan sangat terjangkau cara buat beli tiketnya. Ditungguin ya. Dan jangan lupa dukung terus karya-karya film Indonesia. Jangan beli yang bajakan. Live 919-nya berakhir dulu. Get spirit and be positive. Bye-bye.